Cara Xiao Yan mengambil kembali kendali atas tubuhnya dalam sekejap, memberitahu kloning Raja Jahat bahwa, Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi. Sekalipun kamu bisa mengendalikan kembali tubuh fisikmu, bagaimana kamu bisa memasuki dunia kepompongku? Suara itu datang, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Suara itu jelas masih sangat berhati-hati, tidak mau mengungkapkan lokasi aslinya. Saya bukan tuan yang jahat, dan saya menemui beberapa masalah ketika saya datang ke sini. Saya yakin Anda masih di sini bukan atas kemauan Anda sendiri, tetapi karena batasan. Jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, Anda bisa keluar dari sini. Xiao Yan berkata perlahan, meskipun segel itu tidak membatasi dirinya, dapat dipastikan bahwa gangguan ini dibatasi oleh batasan yang kuat, atau ada kekuatan lain yang mencegahnya pergi dari sini. Temukan penyebabnya. Apa yang mereka inginkan dan kemudian bernegosiasi dengan mereka. Tidak semuanya perlu diselesaikan dengan kekerasan. Mengapa saya harus bekerja dengan Anda? Saya bisa pergi kemanapun saya mau dari sini. Tapi jelas bahwa Xiao Yan salah menebak kali ini, dan suara meremehkan segera keluar. Anda tidak perlu bekerja sama dengan saya sekarang. Jika Anda berpikir bahwa saya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepada Anda, dengan kekuatan saya saat ini, saya pasti akan membunuh Anda dalam ribuan tahun, kecuali Anda berpikir bahwa bakat Anda lebih unggul dari saya. Xiao Yan tidak rendah hati, bagaimanapun juga, dia perlu menunjukkan dominasinya saat ini. Setelah makhluk-makhluk ini memisahkan diri dari Tuan Jahat, dan fluktuasi aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, mereka tampak meremehkan. Tapi tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan Xiao Yan. Belum lagi dia mengenal Tuan Jahat, tidak ada yang akan meragukan bakat mereka, lagi pula, mereka berdua adalah eksistensi yang pernah bercita-cita untuk mencapai puncak. Terlebih lagi, Xiao Yan sekarang menghadapi klon Raja Jahat, jadi dia harus menggunakan cara bicara Raja Jahat untuk menghadapinya. Meskipun klon raksasa ini telah melahirkan kecerdasan spiritual yang independen, dia pernah menjadi klon Raja Jahat, dan dia masih memiliki ketakutan mutlak terhadap Raja Jahat jauh di dalam hatinya. Tidak ada gunanya mengancam saya, jika tidak, Anda harus melihat apakah Anda dapat membebaskan diri terlebih dahulu. Di bawah rangsangan anti-inflamasi dan stasis darah, orang yang menyembunyikan diri dan tidak muncul jelas sedikit marah. Xiao Yan terbungkus lapisan benang sutra putih, yang sepertinya membuatnya tidak bisa bergerak. Tetapi semua hal saling bergantung, dan pikiran-pikiran ini pada akhirnya takut akan api. Xiao Yan sudah menemukannya setelah memasuki tempat ini. Api membubung dari tubuh Xiao Yan. Sekarang kekuatannya telah meningkat, jantung api dapat meledak lebih jauh, itulah kekuatan sebenarnya. Api tiga warna meletus dari tubuh Xiao Yan, dan benang yang mengikat tubuhnya mulai meleleh tanpa kecelakaan. Intensitas nyala api seperti itu, tidak peduli seberapa tebal benang ini, tidak dapat menahan pembakaran dari ketiga hati api tersebut. Dengan ledakan keras, kepompong putih yang menjebak Xiao Yan meledak, dan apinya berubah menjadi benturan dan meledak ke segala arah. Tapi saat Xiao Yan melihat api di sekelilingnya, dia langsung mengerutkan kening. Menyaksikan api yang menyala di sekelilingnya menyebar dengan cepat, api Bai Jian tidak hanya membakar Xiao Yan, tetapi juga mulai menyala dengan kecepatan kilat. Seluruh dunia putih terbungkus api dan kepompong putih ini akhirnya hancur. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan langsung mengerti bahwa ini sedang diperhitungkan,
dan dia dengan sengaja meminta Xiao Yan untuk membuka banyak benda putih tersebut. Di dalam kepompong putih ini, dikombinasikan dengan sosok aneh sebelumnya, pasti ada berbagai keberadaan yang ditangkap. Itu menjadi monster. Sosok-sosok keluar dari alkali putih yang meledak, tidak terlihat seperti manusia atau binatang. Namun, hal yang sama adalah, sesosok berpakaian tipis tembus pandang, muncul di belakang Xiao Yan, sehingga dengan sangat cepat, langsung menuju ke Xiao Yan. Xiao Yan tidak sopan, dan mulai mengayunkan tinjunya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Setiap kali muncul, terjadi ledakan darah dan kabut, dan tidak ada yang selamat. Selain penampilannya yang mengejutkan, berbagai makhluk berbentuk aneh yang muncul saat ini, relatif terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman bagi Xiao Yan. Namun dalam pandangan Xiao Yan, semua ini membuka jalan bagi apa yang harus dilakukan Yinzi. Xiao Yan menyadari sesuatu yang aneh, ketika dia melihat kabut darah meledak di sekelilingnya dan sejumlah besar daging dan darah jatuh ke tanah, dan kemudian perlahan menghilang, ledakan. Setelah membunuh sosok-sosok ini, Xiao Yan menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasakan sekelilingnya. Mata Xiao Yan berkilat, dan dia menyadari bahwa aura samar sebenarnya ada di sekelilingnya, dan dia segera mulai mencari di sekitar dengan cepat. Namun setelah sekian lama mencari, Xiao Yan tidak menemukan apapun. Api masih menyebar, api terus menyala, lalu bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan semua api ditarik kembali oleh anti peradangan dan berhenti menyebar. Melihat sekeliling, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Tangannya digantung di depan dadanya, dan ketiga api mulai mengembun. Saya khawatir disinilah letak masalah yang sebenarnya. Sesaat kemudian, teratai api marah Buddha tiga warna muncul di telapak tangan Xiao Yan. Huo Lian perlahan terbang keluar. Huo Lian, yang awalnya seukuran telapak tangan, bangkit melawan badai hanya dalam beberapa napas, dia berubah menjadi ratusan kaki. Saat itu meluas hingga batasnya, tiga warna api terjalin dan bertabrakan, dan kemudian meledak dengan kekuatan yang menakutkan, berubah menjadi lautan api yang tak berujung, menyapu abis armor tersebut. Ledakan. Karena tidak bisa dilihat dengan jelas, maka akan hancur lebih parah lagi. Ketika kobaran api berangsur-angsur menghilang dan dampak gilanya menghilang, tempat itu berada dalam keadaan kacau, namun bukan lagi hamparan putih yang luas, melainkan seolah-olah berada di dunia yang berdarah. Saat Xiao Yan sedang melihat sekeliling, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, "Tuanku, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Aku adalah anak-anakmu." Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan terkejut, tetapi dia menemukan sosok lemah muncul di belakangnya, pada suatu saat, dan jari-jari putihnya menelusuri empedu di pipinya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun. Ketika saya mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya dari belakang, saya tidak menemukan apapun. Halusinasi, itu bukan halusinasi. Mereka yang baru saja kamu bunuh adalah anak-anakku. Sekarang kebencian mereka sangat kuat, dan mereka memintaku untuk membunuhmu. Suara itu terdengar lagi, seolah berbicara tepat di sebelah Xiao Yan. Masih ada rambut panjang di penglihatan tepinya, tapi saat Xiao Yan berbalik, dia tidak bisa melihat sosoknya. Aneh sekali, diam-diam Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya, memang tidak mudah, untuk dibawa pergi oleh Raja Jahat, dan bagi Yu Yan untuk mengawasi keberadaannya. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan mata anjingnya terbuka. Hancurkan ilusi tempat ini. Suara Xiao Yan terdengar keras,
dan butuh beberapa saat hingga matanya bereaksi. Melihat tatapan serius Xiao Yan, Gou Yan bergumam beberapa kali, dan melihat sekeliling dengan mata masih berbentuk hati. Membunuh 1000 pendekar, dari mana datangnya ilusi di sini? Saat suara mata anjing datang, pupil Xiao Yan sedikit gemetar. Tanpa ilusi, itu akan sangat merepotkan.